Hikam yang ke-128. Bismillahirrahmanirrahim. Laula jamilu satrihi lam yakun amaluka ahlan lil qabul. Artinya, laula jika tidak ada jamilu satrihi, tutupan Allah yang indah, lam yakun pastilah tidak amaluka amal ibadahmu ahlan berhak lil qabul untuk diterima. Maksudnya, jika bukan karena karunia Allah, jika bukan karena kasih sayang Allah alal amili atas orang yang beramal ibadah, lam yakun amaluhu, maka amal ibadahnya itu ahlan lil qabul, tidak berhak untuk diterima. Kita semua tahu bahwa Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Dalam Quran surat Al-Fussilat surat ke-51 ayat 56, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan punya tugas pokok liya'budun, untuk beribadah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Di dalam kita beribadah itu, di samping kita berpikir apakah sah atau tidak ibadah saya ini menurut fikih, kita harus juga berpikir diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus berpikir demikian. Jangan sampai kita beribadah cuma berpikir sah doang, tapi ibadah kita itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang enggak diterima itu Allah enggak berkenan untuk memberikan pahala. Pahala jangan diharap, jangan dipengen-pengen, Allah pasti beri. Tetapi kalau ibadah itu tidak memenuhi persyaratan untuk diterima, maka Allah tidak berkenan untuk memberikan pahala itu. Dan untuk terpenuhinya amal ibadah kita yang bisa diterima itu sangat sulit, karena banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kita agar ibadah yang di samping sudah sah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita untuk bisa mencapai itu. Maka di sini dikatakan, kalaulah tidak kena rahmat Allah, udah ibadah kita ini mah sampah semua. Nggak ada yang bisa menolong kita, nggak ada yang layak untuk diberikan pahala oleh Allah. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah. Kan ada cerita orang yang ratusan tahun ibadah, dia ujlah ke sebuah gunung, danau. Di situ tidak ada masyarakat, tidak ada penduduk. Dia mengasingkan diri ke sebuah bukit yang jauh dari keramaian orang. Berpuluh-puluh tahun dia beribadah di sana. Di sana ada banyak buah-buahan, delima. Dia ke danau berwudu, di mana delima itu lebat, nggak pernah berhenti buahnya. Dalam sehari-hari dia makan delima aja, karena memang ada delima itu juga merupakan makanan pokok. Walaupun dia nggak makan nasi, kenyang. Kalau kita karena bukan makanan pokok, delima makan sekeranjang juga nggak bakalan kenyang. Delima adalah merupakan salah satu makanan pokok bagi manusia. Allah ciptakan itu. Allah Al-Muqit. Allah yang menciptakan makanan pokok. Di antara makanan pokok bagi manusia, Allah jadikan delima itu jadi makanan pokok. Nah, si orang yang ujlah menjauh dari keramaian orang itu di sebuah bukit dan tidak ada penduduk di sana. Di sana ada begitu banyak tanaman delima. Setiap hari dia wudu, begitu wudu dia cukup mengambil satu buah delima untuk dimakan buat kehidupan dia, punya tenaga untuk beribadah. Beribadah sudah 70 tahun dia.
udah nggak pernah komunikasi dengan manusia, beribadah terus kepada Allah selama 70 tahun. Begitu meninggal, kata Allah kepada malaikatnya, udah itu si orang itu masukkan ke surga dengan rahmatku. Ditolak oleh orang itu, ya Allah, saya nggak mau masuk surga dengan rahmatmu. Saya kan udah 70 tahun saya ibadah. Saya ingin masuk surga itu dengan ibadah yang saya lakukan 70 tahun ini. Baik, kata Allah itu, ayo kita hitung. Dihitung. Pertama kali dihitung nikmat Allah sejak lahir. Sejak lahir Allah berikan nikmat kepada orang itu sampai usia dia 70 tahun. Usia balik 15 tahun, dia ibadah 70 tahun. Berarti usianya itu 15 tahun ditambah 70 tahun. Berapa? 85 tahun. Selama 85 tahun, dari mulai dia lahir sampai usia 85 tahun, coba dihitung tuh rezeki apa, nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Udah dihitung itu. Dalam satu timbangan, dalam satu apa namanya wajan, apa namanya piring timbangan. Lalu dihitung ibadah dia yang 70 tahun itu, diperiksa satu-satu. Wah, ini abkir. Ini abkir. Ini abkir. Sangat jauh. Tidak ada ibadah satupun yang dilaksanakan selama 70 tahun, dan itu dia nggak terpengaruh dengan orang banyak. Tapi masih banyak yang akhir ibadahnya itu, sehingga lebih berat, belum seimbang ibadah yang dia lakukan selama 70 tahun itu ditimbang dengan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada dia, masih sangat jauh. Kemudian Allah membuat keputusan, wahai malaikat, masukkan orang ini ke dalam neraka, karena nggak cukup ibadah yang dia lakukan itu untuk menembus nikmat-nikmat yang aku berikan kepada dia. Lalu begitu dimasukkan ke neraka waktu itu, maka orang itu, ya Allah, ampuni aku, janganlah engkau hitung ibadahku ini, aku masukkan saja ke surga dengan rahmatmu, aku tidak mau menghitung ibadah-ibadahku ini. Semua itu adalah rahmat Allah. Kata Allah, itu kamu bisa beribadah ujlah ke gunung itu selama 70 tahun, itu rahmatku. Kalau aku tidak memberikan rahmat kepada engkau, kalau aku tidak mengasihi dan kasih sayang kepada engkau, engkau nggak akan bisa ujlah beribadah. Kamu bisa beribadah selama 70 tahun itu kepadaku, itu rahmatku. Semua karena rahmatku, bentuk kasih sayangku. Lalu jangan dianggap bahwa ibadah yang kamu lakukan itu cukup untuk memberi surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan surga Allah itu bukan dengan amal ibadah kita, tetapi dengan rahmat Allah. Maka di sini dikatakan laula jamilu satrihi. Andai kata tidak ada tutupan Allah. Allah tuh nggak nutup-nutupi gitu. Allah itu nggak begitu detil menilai ibadah yang kita lakukan. Kalau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu begitu detil, Allah teliti, kayaknya sampah semua ibadah pada umumnya yang dilakukan kita ini. Kita hanya berharap rahmat, dan Allah tidak teliti, begitu teliti untuk menilai amal-amal ibadah kita. Karena laula jamilu satrihi, kalaulah tidak karena Allah menutupi aib kekurangan ibadah yang kita lakukan ini, lam yakun amaluka alan qabul. Enggak ada satupun ibadah yang kita lakukan itu berhak diterima Allah Subhanahu wa taala. Laula fadlullahi 'alal amili, kalaulah tidak bukan karena anugerah dan rahmat dari Allah alal amili terhadap orang yang melakukan amal ibadah, lam yakun amaluhu alanil qabul. Ibadah yang dia lakukan itu tidak berhak untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal amal alladzi yakunu alanil qabul, karena amal ibadah yang berhak untuk diibadah itu walladzi tatawaffarat bihi suratul qabul. Ibadah-ibadah yang sudah memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah.
zahiran wa batinan. Jadi ada syarat-syarat ibadah untuk bisa diterima, baik itu syarat yang berupa zahir maupun yang berupa batin. Syarat-syarat yang bersifat zahir, faz-zahiru kana yakunu ta'amuhu wa syarabuhu wa libasuhu wa makanuhu halalun. Itu syarat yang pertama tuh. Ini kita berbicara untuk bisa diterima amal ibadah kita. Artinya diterima itu Allah berkenan memberikan pahala. Ini kita bukan berbicara soal sah atau tidak sah. Anggap ini kita sholatnya tuh sah udah. Secara fikih, ini kita lagi berbicara sholat kita itu diterima apa enggak. Persyaratan zahir itu adalah apa yang dimakan oleh kita, apa yang diminum oleh kita, apa yang dipakai oleh kita, dan tempat yang kita pakai sholat atau ibadah itu harus dalam keadaan halal. Kalau ada makanan yang kita makan haram atau subhat, jangan berharap ibadah yang kita lakukan itu Allah terima. Sah menurut fikih, udah sah, sudah betul sholatnya. Tapi karena di dalam tubuh kita ini ada makanan dan minuman yang sifatnya haram, maka ibadah yang kita lakukan dengan jerih payah, dengan sah, itu Allah nggak berkenan memberikan pahala, alias ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang makanan yang haram itu ada dua. Satu, haram zatiyah. Haram zatiyah itu memang barangnya haram. Bangkai ayam dipotong tidak sesuai dengan syarat penyembelihan, jadi bangkai dia. Jelas itu bendanya haram. Yang kedua, ada makanan yang haram itu bikasbihi, karena sebab mendapatkannya. Sebab mendapatkannya misalkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang melanggar agama. Kita dapat duit boleh judi. Uang itu kemudian kita beli nasi bungkus. Nasi bungkusnya mah halal. Halal nasi bungkusnya mah. Cuma karena cara kita mendapatkan nasi bungkus yang halal itu pakai uang hasil judi, maka nasi bungkus yang semula halal itu haram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, inna lillahi malakan. Allah itu punya banyak malaikat-malaikat. Inna lillahi malakan. Allah punya banyak malaikat-malaikat. Ala Baitul Maqdis, yang malaikat-malaikat itu berkumpul di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana? Palestina. Di Masjid Aqsa. Itu malaikat-malaikat Allah itu berkumpul di sana. Yunadi kulla lailatin. Dia selalu berbicara, selalu memberitahukan, selalu mengumumkan kulla lailatin, setiap malam. Apa pengumuman malaikat-malaikat yang ada di Baitul Maqdis itu? Man akala haroman. Barang siapa yang memakan barang yang haram, lam yukbal minhu, maka Allah tidak akan menerima minhu darinya sorpun, ibadah-ibadah sunat, wala adaun, maupun ibadah-ibadah fardu. Kalau ada barang yang dimakan oleh kita yang tidak halal, kita beli pakaian, kita beli makanan, beli minuman, uangnya boleh nipu. Kalaupun juga kita dagang, boleh mengurangi timbangan supaya untungnya banyak. Boleh mengurangi takaran supaya untungnya banyak. Atau kita punya uang boleh malak, uang hasil malak itu kita beli makan. Atau uang itu ada riba, kita dapat uang dengan hasil riba. Riba itu dulu nih,
Itu ada 4 ayat tuh tentang riba itu. Ayat yang pertama, ini kalau nggak tahu sababul wurudnya, akan terjadi banyak pendapat. Kalau dia membacanya ayat itu, ayat yang pertama turun itu hanya memberitahukan bahwa riba itu tidak berkah. Walaupun banyak tidak punya nilai tambah berkah itu. Itu seperti dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39. Allah baru menyatakan bahwa riba itu tidak berkah. Walaupun bertambah. Riba itu kita meminjamkan uang misalkan 1 juta jangka 2 bulan. Dengan harus membayar ada tambahan 1 juta jadi 1 juta misalkan 200.000 atau 1 juta 100.000. Nah tambahannya itu secara nominal dia akan tambah, tapi di hadapan Allah itu tidak ada tambahan itu, tidak ada keberkahan itu. Nah saat itu orang ada yang sudah tidak menggunakan riba, ada yang masih, karena sifatnya pemberitahuan bahwa riba itu tidak berkah. Belum jelas itu, belum tegas perintahnya itu, larangannya. Kemudian turun ayat yang kedua. Turun ayat yang kedua masih berbicara soal riba juga. Bahwa orang yang memakan riba itu, maka dia itu tidak akan bisa tenang. Tidak diberikan Allah ketenangan dalam hidupnya itu. Dan akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu karena belum tegas juga, masih ada orang yang masih menggunakan riba. Yang ketiga, nah ini yang ketiga di banyak perdebatan para ulama. Yang ketiga dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba ad'afam mudha'afah dengan bunga yang berlipat ganda. Sehingga kalau kira-kira kita saling menguntungkan nggak masalah. Nah ini di sini. Sehingga dengan membaca ayat ini, kalau bunganya itu besar, memberatkan yang meminjamnya, maka haram. Tapi kalau kita minjam uang itu bunganya kecil dan kita keukur, kebayar, saling menguntungkan, kita pun juga yang meminjam walaupun harus bayar bunga, ada lebihnya, apalagi yang uangnya dipakai, dia punya tambahan. Sehingga ada yang masih menggunakan riba dan menghalalkan riba kalau bunganya sedikit. Tapi kalau bunganya banyak, itu haram. Seperti yang terjadi pada Arab Jahiliyah yang disebut dengan riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu gini nih. Kita punya hutang 1 juta jangka 10 bulan. Berarti kalau kita harus bayar pokok utangnya itu berapa? 100.000, ya kan? Lalu kena bunga nggak gede, misalkan bunganya 2%. Berarti tiap bulan itu harus dibayar 120.000. Nah kalau kita sudah 5 kali bayar, utang kita berapa lagi? 500, tapi itu masih dihitung 2% dari 1 juta, padahal utangnya udah 500 berkurang. Itu persoalannya di situ. Kan seharusnya dengan ketentuan bunga 2%. Nah kalau punya utangnya tinggal 500, 2% dari 500 itu kan 10.000. Berarti pada pembayaran yang ke-6 itu bukan 120.000, 110. Kenapa? Karena utangnya kan udah separuh dibayar. Tapi ini dalam kenyataannya masih tetap flat. 120.000 sampai tamat itu. Itu di situ. Apa mudah apa itu? Bertambah terus. Bunganya itu makin berkembang. Maka dengan turun ayat yang ketiga ini, itu masih ada. Oh kalau memang kira-kira bunganya kecil
dan kita mampu dan saling menguntungkan, nggak apa-apa. Ini tahun berapa ya saya membaca fatwa MUI itu, kalau memang bunganya cuma 0 sekian persen mah nggak apa-apalah, karena itu saling menguntungkan. Ada fatwa MUI itu, saya pernah lihat, pernah baca, pernah dengar. Nah kemudian turunlah surat yang keempat, Al-Baqarah ayat 278. Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat ini menjelaskan bunga walaupun saling menguntungkan dalam tahap kemampuan, itu dia diuntungkan, kita pun juga tidak berat, mampu kita untuk bayar. Sekecil apapun yang namanya bunga, wazaru ma baqiya minar riba. Riba tetap. Ini udah tegas yang keempat ini. Itulah tahapan-tahapan Allah memberikan ketentuan hukum. Jadi udah tuntas ini. Yang namanya bunga sekecil apapun, entah itu 0 sekian persen, tetap yang namanya bunga adalah riba dan haram hukumnya itu. Wa qala Ibnu Abbas itu berkata, manistaro sauban, barang siapa yang membeli baju, bi asrati darohima, membeli baju 10 dirham, wapi samanihi dirhamun haramun, di antara uang yang 10 dirham itu ada 1 dirham barang yang haram, lam yakbalillahu sholatahu, Allah tidak akan menerima orang yang beli baju 10 dirham dengan ada 1 dirham uang yang haram. Jadi yang 9 dirhamnya halal, yang 1 dirhamnya tidak halal, disatukan menjadi 10 dirham, dan harga baju itu 10 dirham, sehingga baju itu dibeli ada 1 dirham barang yang haram. Maka dalam hadis Ibnu Abbas ini, Allah tidak akan menerima sholat yang memakai baju hasil daripada ada barang haram walaupun sedikit, madama alaihi min husayun, jika itu masih ada yang demikian itu. Nah ini yang pertama, syarat diterimanya ibadah kita dari zahir. Makanya makanan, minuman, apa yang dipakai dan tempat yang kita gunakan untuk beribadah harus betul-betul steril dari barang-barang yang haram, harus halal itu. Kemudian yang kedua, syarat zahir yang kedua, ridhol walidain, ridho kedua orang tua. Nabi SAW bersabda, ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada keriduan kedua orang tua. Kalau orang tua kita nggak ridho kepada kita, walaupun kita ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, ibadah terus, tapi orang tua kita nggak ridho, kita pernah menyakiti orang tua, jangan berharap ibadah yang dilakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih, tidak menjawab panggilan orang tua. Jadi kalau orang tua manggil, nah sini, diam aja, padahal kedengaran. Itu termasuk hukul walidain itu. Durhaka kepada orang tua. Orang yang ahli ibadah, rajin ibadah, tahajud malam, sholat duha, ketika orang tuanya manggil, dia nggak nyahut. Lalu agak sedikit, orang tuanya itu agak sedikit mengkerut. Jangan berharap itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal ibadahnya itu. Menunda perintah orang tua. Kita lagi sibuk nih kerja nih, orang tua nyuruh, udah ntar dulu lah, atau diterima mau diterima, nggak buru-buru berangkat, itu termasuk hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu. Dilaksanakannya perintah orang tua itu, cuma nggak segera, itu termasuk bagian daripada hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, menunda perintah orang tua, tidak peduli kepada orang tua. Orang tua butuh ini, butuh itu, apalagi dalam hal makanan, kita nggak peduli, padahal kita ada, padahal kita punya.
itu termasuk hukukul walidain. Apalagi menyakiti fisik, perasaan, jangan sampai tersinggung orang tua itu. Berkata kasar atau mencela orang tua, menyalahkan orang tua, itu termasuk hukukul walidain. Apalagi yang membentak-bentak, wala taqul lahuma uff. Kita ngomong dipanggil orang tua, kalian, hei, itu udah termasuk uff itu. Uff itu termasuk hukukul walidain. Orang yang begitu itu tidak memenuhi syarat zahir untuk diterimanya amal ibadah. Jadi syarat yang kedua untuk amal ibadah kita diterima adalah ridhol walidain. Jaga jangan sampai orang tua kita itu merasa tersakiti. Yang ketiga syarat ibadah diterima ridho zawaj, ridhonya suami. Kada ya ibu-ibu ya, sebab kalau orang itu sudah bersuami maka ridho istri itu bergantung kepada ridho suami. Kalau belum bersuami istri, hamba itu ridhol walidain, bergantung kepada ridho kedua orang tua. Tapi kalau yang sudah bersuami istri, maka ridhonya istri itu ridho Allah itu bergantung kepada ridhonya suami. Seperti apa yang suami dibikin gak ridho? Kayak tadi, tidak menjawab panggilan suami manggil, kedengaran sama kita nggak dijawab. Nah itu termasuk menyakiti kepada suami. Menunda-nunda perintah suami nyuruh ini keheula lah, kebela ya, tagung ya. Kemudian tidak peduli kepada suami, istri nggak peduli kepada suami, menyakiti perasaan suami. Wanita atau perempuan yang suaminya diperlakukan seperti itu, maka wanita itu walaupun dia ahli ibadah, ahli ngaji, ahli ilmu fikih, benar dan sah ibadahnya, Allah tolak itu ibadahnya. Kenapa? Karena ridho zauj, tidak ada ridho suami. Ini harus dijaga tuh. Itu syarat zahir. Yang keempat, banyak ya. Emang begitu, kalau kita tidak kena rahmat dan karunia Allah, ibadah kita sampah semua. Berat ini untuk bisa diterima berpahala itu. Ini kita baru berbicara soal zahir. Yang keempat apa? As-sahnu. Sahnu itu adalah marah lebih 3 hari. Kita punya tetangga nih, marahan gak ngomong. Tetangga itu orang biasa, kita masih berani. Kita nggak ngomong lebih dari 3 hari. Jangan berharap itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Masya Allah. Itu syarat zahir. Marahan dengan tetangga, apalagi dengan keluarga. Sama suami nggak ngomong udah 4 hari. Itu jangan berharap. Atau suami marah sama istrinya, nggak ngomong suami itu sama istrinya. Istrinya ngomong juga dicuekin aja, berarti itu sahan. Sahan itu marah lebih daripada 3 hari, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadahnya itu. Itu syarat-syarat zahir. Yang berikutnya syarat-syarat batin. Wah, nggak sepokan nama ya mah. Orang kita ibadah itu berat untuk bisa diterima. Walaupun demikian tetap kita pelajari, kita tahu nih. Syarat batin itu adalah al-ikhlas. Ikhlas. Kita beribadah itu harus ikhlas. Bagaimana gambaran ikhlasnya itu? Bi ayya'mala lillah. Agar kita beribadah itu lillah. Isinya lillah itu bagaimana? Diperintahku Allah. Satu. Jadi kita beribadah itu bukan kena mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Kenapa kamu itu demikian? Diperintah oleh Allah. Satu. Atau ingin mendekatkan diri kepada Allah.
Kenapa kamu itu bersedekah? Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui sedekah ini. Masih ikhlas itu. Atau ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin menyenangkan Allah. Kenapa kamu itu berbuat demikian? Supaya Allah ridho, supaya Allah senang dengan ini. Ingin menyenangkan Allah. Kalau bahasa kita ya mah, mendapatkan mardotillah itu ingin menyenangkan Allah. Kenapa kamu sholat? Pengen nyenangin Allah. Bahasa kita yang begitu. Itu lillah itu. Yang keempat, takut dan malu kepada Allah. Kalau kita berhitung soal nikmat tadi, dari mulai kita lahir sampai dengan usia ini, coba hitung tuh nikmat Allah yang kita terima dengan ibadah yang kita lakukan itu. Kita malu dan takut. Takutnya bagaimana? Karena Allah Ma'al Jabbar, Allah Ma'al Qahar. Kita takut sekarang kita dalam keadaan sehat. Takut oleh Allah itu ditarik kesehatan itu sehingga kita sakit. Kita melakukan ibadah itu karena takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Al-Jabbar. Allah itu boleh dan boleh sewenang-wenang bagi Allah itu. Dan yang kelima, kita ingin dicintai Allah, ingin dikasihi Allah. Nah itu masuk dalam wilayah bi'ayya'malalillah. Jadi kalau kita sholat, kita beribadah karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, satu. Atau karena ingin mendapatkan rahmat atau dikasih Allah, dua. Atau karena diperintah Allah, tiga. Takut kepada Allah. Bukan takut kena neraka, tapi takut kepada Allah dengan sifat Al-Jabarnya, dengan sifat Al-Qahar, dengan sifat Al-Jalalnya. Kemudian ingin mendapatkan keridhaan Allah. Nah itu isi daripada lillahi ta'ala itu. Luar itu berarti kita keikhlasannya itu tidak murni. Kalau keikhlasan kita nggak murni, maka kita tidak memenuhi persyaratan batin untuk diterima amal ibadah kita. Ikhlas itu. Yang kedua, persyaratan batin. At-tabarri minal khawli wal quwati bi alla yansubahu ila nafsihi. Kita jangan menyekutukan Allah. At-tabarri, kita jangan merasa punya daya dan kekuatan ketika kita beribadah. Saya yang beribadah, saya yang bersedekah. Kalau kita itu berkeyakinan demikian, itu masjid, pembangunan masjid itu udah 5 tahun nggak selesai. Begitu saya punya uang, udah saya sedekahkan uang saya ke situ, selesai sama saya itu. Nah itu enggak atabari itu, merasa dia yang paling berjasa, paling hebat. Dia mengaku punya daya dan kekuatan. Dan jangan kita menisbatkan daya dan kekuatan itu kepada diri kita sendiri. Itu saya yang berjasa, itu saya yang membangun, itu saya yang berbuat. Nah, orang yang punya ada perasaan gitu, jangan berharap ibadahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah yudlila bi amalihi. Jangan merasa berjasa dengan amal ibadahnya itu. Kalau kita sering membantu orang, kita sering menolong orang, kadang-kadang kita kan merasa berjasa. Udah dibantuin, udah dikasih saya nyuruh segitu aja nggak mau. Marah dia ketika dia itu minta tolong, kemudian tidak dipenuhi permintaannya itu, dia merasa berjasa. Atau ada anak yatim piatu disekolahkan misalkan oleh kita itu SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai dia sarjana. Lalu kita merasa berjasa membiayai sekolah anak yatim itu. Nah, kalau ada timbul merasa berjasa, maka biaya yang kita keluarkan begitu besar membiayai anak yatim itu, lalu kena kita merasa berjasa, itu sia-sia, nol. Tidak haram, tapi Allah tidak menerima. Artinya
ibadah atau kebaikan yang kita berikan kepada anak yatim itu, kita merasa berjasa dengan kita menyekolahkan dia, itu sia-sia kebaikan yang kita lakukan itu. Yang keempat, syarat-syarat batin Allah yamunna bi ilmi bi amalihi. Amal ibadah yang kita lakukan itu jangan disebut-sebut, jangan diomong-omong. Kayak tadi itu masjid kalau nggak saya sumbang itu nggak akan selesai itu. Dia memberikan bantuannya disebut-sebut. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau itu menghapuskan pahala sedekah kamu bil manni wal adha dengan menyebut-nyebut pahala kebaikan itu. Itulah diantaranya syarat-syarat zahir dan syarat-syarat batin untuk bisa diterima amal kita. Kira-kira bisa kita lakukan? Berat sekali itu. Oleh karena berat sekali, untuk kita bisa penuhi agar amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah, laula jamilu satrihi, itu kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah itu, lam yakun amaluka ahlan lil qabul, enggak mungkin amal ibadah kamu itu berhak layak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diterima itu Allah berkenan memberikan pahala. Artinya tidak diterima itu Allah tidak berkenan memberikan pahala. Jadi kembali kepada bahwa kita masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah. Kemarin pada hikmah 127 kita bisa sampai kepada ma'rifatullah itu bukan karena mujahadah, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Dan ini sekarang pada hikmah yang 128 ini, ibadah kita itu diterima oleh Allah itu karena fadl, karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau tidak karena itu, jangan berharap amal ibadah itu layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita untuk memenuhi persyaratan qabul baik itu zahir maupun batin berat bagi kita untuk kita lakukan. Nah, itulah kesimpulan dari hikmah yang 128 ini. Kembali kepada tadi, marilah kita laksanakan. Nanti nih mau tidur wudu dulu ya, mau tidur wudu. Nah, kemudian sehingga kita dalam keadaan bersih. Kemudian kita zikir, baca doa bismikallahumma ahya amut. Begitu bangun kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ketika kita mau tidur itu niatkan dalam hati, ya Allah kalau saya bangun nanti jam 3 saya mau sholat malam. Betul-betul tapi kita niatkan itu, sehingga kita ketika terjaga, kita ingat kepada Allah. Ketika kita akan tidur pun juga diawali dengan zikrullah. Begitu bangun kita juga zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam kita menjalankan ibadah kepadanya. Hikmah yang ke-129, wallahu alam bishawab.